Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin nih tentang materi buku besar dalam akuntansi, yang merupakan salah satu tugas mata kuliah di kampusku. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Nima Denonik Turniadewi dengan NIM 21156441113, kelas 1E, Prodi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas beberapa materi tentang buku besar. Yang pertama yaitu pengertian buku besar. Yang kedua, fungsi buku besar. Yang ketiga, manfaat buku besar. Yang keempat, bentuk buku besar. Dan yang terakhir, cara posting di buku besar. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian buku besar. Buku besar merupakan tahap pencatatan terakhir dalam akuntansi yang berupa kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar ini berisi kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Buku ini mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan pada akhir periode akan tampak saldo dari rekening-rekening tersebut. Setiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akan diposting atau dipindahkan ke buku besar secara berkala. Nah, berikut ini adalah pengertian buku besar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Wikipedia. Pengertian buku besar menurut Wikipedia adalah buku utama untuk mencatat transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal dan merupakan penggolongan akun sejenis. Yang kedua yaitu menurut Ade Firmansyah. Pengertian buku besar menurut Ade Firmansyah ialah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Yang ketiga, menurut Gito Brahmana. Pengertian buku besar menurut Gito Brahmana ialah tahap pencatatan akhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data yang telah dikelompokkan yang bersumber dari jurnal. Nah, materi kita yang selanjutnya yaitu fungsi buku besar. Fungsi buku besar yang pertama yaitu mengumpulkan data transaksi. Yang kedua, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun. Yang ketiga, memvalidasikan transaksi yang terkumpul. Yang keempat, menguploadkan akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima, yaitu mencatat penyesuaian terhadap akun. Yang terakhir, yaitu mempersiapkan laporan keuangan. Materi kita yang ketiga, yaitu manfaat buku besar. Manfaat buku besar yang pertama adalah mencatat semua transaksi akuntansi dengan akurat. Yang kedua, melakukan posting pada semua transaksi tersebut sesuai dengan akunnya masing-masing. Yang ketiga, menjaga keseimbangan pada perkiraan yang ada, baik itu di kolom debit maupun kredit. Yang keempat, akomodasi entry jurnal penyesuaian yang diperlukan. Yang kelima, yaitu membantu mempersiapkan dan menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dan bisa disajikan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Materi kita selanjutnya yaitu bentuk buku besar. Bentuk buku besar yang pertama yaitu bentuk T atau T account. Bentuk buku besar ini adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T besar. Sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Nama akun diletakkan di kiri atas dan kode akun diletakkan di kanan atas. Contoh buku besar bentuk T bisa dilihat pada slide berikut ini. Bentuk yang kedua yaitu bentuk skontro. Buku besar bentuk skontro biasa disebut bentuk dua kolom. Skontro artinya sebelah menyebelah atau dibagi dua, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Buku besar bentuk skontro bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang ketiga yaitu bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau 3 kolom. Bentuk ini digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Contohnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Dan yang selanjutnya yaitu bentuk stafel atau berkolom saldo rangkap atau 4 kolom. Bentuk ini hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal. Hanya perbedaannya kolom saldo dibagi menjadi 2 kolom yaitu kolom debit
dan kolom kredit. Contohnya pun bisa dilihat pada slide berikut ini. Dan materi kita yang terakhir yaitu cara posting ke buku besar. Di sini aku udah menyediakan contoh posting ke buku besar. Kita bisa lihat pada slide berikut ini. Di sebelah kiri merupakan contoh jurnal umum, dan di sebelah kanannya yaitu contoh buku besar. Yang pertama, mari kita lihat pada contoh buku besarnya. Di sana tertulis nama akun yaitu Kas dan nomor akunnya yaitu 101. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita melakukan pepostingannya? Pada intinya, buku besar yang kita posting tersebut tergantung pada transaksi-transaksi yang terjadi pada jurnal umum. Yang kita posting hanyalah akun-akun yang terdapat di jurnal umum. Jadi, selain daripada itu tidak perlu diposting ya. Di sini aku ambil satu contoh yaitu Kas. Kas ini aku ambil dari transaksi yang terdapat pada jurnal umum. Nanti, semua transaksi yang berkaitan dengan kas ini akan dipindahkan transaksinya ke dalam buku besar seperti pada contoh berikut. Kemudian, nomor akunnya kita dapatkan dari ref yang terdapat pada jurnal umum. Ref ini sudah ditentukan oleh perusahaan sebelum dibentuk atau didirikannya sebuah perusahaan. Jadi, sudah memang ditentukan terlebih dahulu akun-akun apa saja yang digunakan. Kemudian, nomor akun seperti apa yang akan digunakan. Kemudian, tanggal pada buku besar ini juga kita dapatkan dari tanggal transaksi pada jurnal umum. Bukan tanggal pada saat kita melakukan pemostingan buku besar. Dan, pada kolom ref yang terdapat pada buku besar tersebut, kenapa dituliskan JU1? Karena, di sini dikatakan sumbernya dari jurnal umum halaman 1. Jadi, apabila transaksi tersebut terdapat pada jurnal umum halaman kedua, maka buku besar dituliskan JU2. Untuk nominal yang ada di debit pada jurnal umum tersebut, tinggal kita pindahkan ke debit yang ada di buku besar. Kemudian dipindahkan juga ke debit yang ada di saldo tersebut yang terdapat pada buku besar. Kemudian kita lihat pada akun kas tanggal 3, pada jurnal umum kita posting dengan keterangan membayar sewa. Kas pada tanggal tersebut posisinya di kredit, maka pada buku besar kita masukkan di kredit juga. Nanti, saldo yang terdapat pada buku besar kita kurangkan dengan kredit yang ada di sebelah kirinya. Dan apabila nominal yang di sebelah kiri tersebut terdapat pada debit, maka akan kita tambahkan. Kita lihat pada saldo yang pertama yaitu 50 juta. Kita kurangkan dengan kredit sebelah kirinya senilai 5 juta. Maka akan mendapatkan hasil 45 juta. Begitupun sebaliknya, kita lihat pada transaksi tanggal 12 dengan nominal yang terdapat di debit senilai 5 juta. Maka kita tambahkan dengan saldo yang di sebelahnya sehingga mendapatkan hasil Rp49.500.000. Nah, begitu seterusnya sampai nanti akhirnya akun yang terkait dengan transaksi kas ini habis kita pindahkan semua. Nanti, maka kita akan mendapatkan saldo akhir seperti nominal yang berwarna merah yang terdapat pada slide berikut. Seperti itulah cara melakukan posting ke buku besar. Begitu juga dengan akun-akun lainnya. Baik, sekian penjelasan materi tentang buku besar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa di like ya, karena satu like dari kalian sangat berarti buat aku. Apabila ada masukan dan pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.